Iya, ini kan scene yang kemarin gitu ya. Nah, sekarang ini memang perlu animasi, jadi ini saya start dari nol durasinya. Terus di sini saya set durasinya ke 800 frame, jadi cukup panjang. Ini saya panjangin sampai sini full per view-nya, gitu. Terus saya perlu kamera. Di sini ada kamera ada tiga, gitu ya. Ini kamera yang biasa. Terus ini ada aim-nya. Aim-nya itu ada targetnya, jadi kameranya akan bisa selalu melihat ke target, gitu ya. Terus yang ketiga ada kamera aim and up. Uh, jadi aim-nya itu targetnya, up-nya itu kameranya ke lock bagian atasnya mana, gitu kan. Kita akan pakai kamera NA, gitu ya. Ini kalau kamu lihat kan kecil banget gitu ya. Tuh. Nah, di sini saya mau scale dulu kameranya. Saya nggak tahu berapa, tapi kalau nggak kelihatan jadi susah gitu kan. Nah, nih. Ini udah kelihatan ya, 10. Ini kamu lihat aja nih, ada kamera group. Di Note ini ada dua, kameranya sama aim-nya, gitu ya. Nah, saya mau tarik kameranya. Kalau saya tekan W kan kelihatan eksisnya. Ini saya mau tarik di Z, gitu. Supaya dia menjauh, supaya keseluruhan scene-nya terlihat. Ini saya split aja, gitu ya. Ini kira-kira yang saya nggak akan pakai itu yang ini mungkin ya. Ini mungkin ya dari mana nih? Yang X gitu ya. Ini panelnya saya switch ke perspektif terus kamera. Ini view-nya, gitu ya. Ini saya tekan 5. Gitu. Habis itu saya kerja di perspektif, tapi view-nya di apa namanya target view-nya itu di kamera. Ini saya tarik ke atas, kelihatan? Gitu ya. Tuh. Nah ini kan tetap tetap kurang jauh ya. Kalau ini tetap kurang jauh, saya mau pakai move tool-nya apa namanya orientation-nya saya rubah. Ini tool-nya tinggal kamu double klik. World-nya saya pindahin ke objek. Ini kan world-nya kayak gini ya posisinya. Kalau saya pindahin ke objek berubah jadi gini. Supaya posisinya enak buat ditarik. Nah, itu ya. Kelihatan? Ini kurang lebih lah segini, gitu ya. Nah, habis itu, ini kan kamera aim-nya terlalu rendah, jadi posisinya di bawah ini saya mau tarik aja ke atas. Supaya dia terlihat dari tengah. Tuh. Gitu? Gitu ya. Oke. Kalau sudah, ini saya pindahin balik ke world. Ini saya tutup. Gitu ya. Edge. Gitu ya. Nah, Oke, gitu ya. Ya, kalau sudah, saya mau layout ulang supaya posisinya lebih enak dilihat. Oh, ini ada kemungkinan di reference. Oke, gitu ya. Ini kan view-nya di sini ya. Gitu. Ini view-nya di sini. Ini saya tarik, gitu. Kurang lebih lah. Ini gini. Terus ini saya rotate biar agak lebih terbuka sedikit, gitu. Terus, nah, ini kan lebih lebih enak ngelihatnya. Oke, gitu ya. Nah, kalau ini sudah, ya, kalau ini sudah, saya balik ke sini dulu nih. Saya balik ke sini, ya. Saya balik ke sini. Ya. Saya mau buat track untuk bikin, bukan track sih. Saya mau bikin poros baru untuk kameranya muter. Jadi saya pakai objek yang tidak terrender, saya pakai locator. Locatornya di sini. Pas di tengah-tengah kalau kamu cek translate-nya, gitu ya, ada di 00. Ini saya turunin aja ke bawah. Kalau ini terlalu kecil nggak kelihatan sama kayak kamera tadi. Kamu perbesar aja. 10, kurang gede 15, terserah. Gitu, gitu ya. Ini kan porosnya di tengah-tengah dari sini. Makanya kameranya kamu parent ke sini, tekan P aja. Jadi kamera select duluan.
locatornya di select, terus tekan P, gitu ya. Nah, ini nah, gitu ya. Ini posisinya ada di tengah, jadi menjadi center dari kameranya. Kalau ini diputer, dia pas banget ada di tengah. Itu yang mau kita kerjain. Gitu ya. Oke? Ya, ini kayaknya biar enak saya taruh. Gitu. Ah, gitu. Oke, gitu ya. Ya, ini ya. Nah, sekarang ini saya balikin lagi ke 0, gitu ya. Ini saya kerja di sini ya. Ini nggak perlu kelihatan. Ini ya, locatornya. Sekarang saya mau set di frame 0, gitu ya. Rotate Y-nya itu 0. Ya, ini saya klik kanan. Ini ya, rotate Y, klik kanan, key selected. Ntar ada mark warna merah di channel box sama warna merah di time slider. Habis itu langsung aja ke frame 800. Untuk satu putaran berarti 360, gitu kan? Dan ini langsung aja klik kanan, key selected. Berarti kita punya total 360 derajat satu putaran dari 0 sampai 800. Kalau kita cek, ya, saya mundurin terus saya play, ya, ini kan muter, gitu ya. Nah, gitu. Tuh. Kalau kita cek di sini juga sama, tuh, gitu ya. Jelas, gitu ya. Nah, posisinya benar-benar di tengah. Itu jelas ya. Oke, ini saya stop, gitu. Terus saya balik ke sini untuk kamu tahu area mana yang terlihat, kamu ke view, gitu ya, kamera setting, resolution gate. Ini area yang nanti dijadikan video, gitu ya. Tapi waktu kamu mau buat video, jangan apa namanya resolution gate ini ditampilin. Tapi ini buat kira-kira aja kamu itu seberapa gitu ya. Ini balik lagi ke no gate, gitu ya. Kalau mau bersih, ini kayak gini-gini dihilangin aja dulu di sini. Display, head up display, kamera name, apa segala macam. Seandainya ini tampil, biarin aja, gitu ya. Oke, nah biasanya saya minta ada dua file untuk preview. Yang pertama dengan Flyblast, nih, dengan ini bukan render sih, dengan ini ya, tapi modelnya harus di wireframe on shade. Jadi ini smooth shade, terus di bawahnya diaktifin wireframe on shade. Biasanya di sini saya perlu tahu bagaimana kondisi model yang kamu buat, gitu ya, serapi apa, gitu ya, seberantakan apa, supaya kita bisa tahu apa namanya, gimana kamu ngejaga resolusinya, gitu. Bagian mana yang lebih rapet, bagian mana yang lebih renggang, gitu kan. Itu kan pasti punya alasan sendiri. Kalau banyak lekukannya otomatis dia perlu lebih banyak. Gitu aja sih. Gitu ya. Ini setelah seperti ini, gitu ya, kamu ke start to end, ini dibenerin dulu. Oh, time slider juga nggak apa-apa yang full view. Terus scale-nya 1:1, quality-nya juga 100, gitu ya. Terus di sini AVI, ya. Terus ininya NAND. Ini resolusinya bukan resolusi, file size-nya nanti besar banget, gitu. Habis itu kamu perlu convert ke MP4. Kamu cari converter MP4, gitu ya, yang resolusinya cukup bagus. Habis itu baru itu yang di submit
ke folder di Gmail, gitu ya. Oke, ini saya coba ya. Ini save to file, ini ya. Terus penamaannya jangan lupa, ini ya. Penamaannya itu nama projectnya sih interior castle, gitu ya. Terus baru nama lengkap, misalnya gitu. Habis itu underscore, ini versi keberapa, gitu ya. Kalau kamu ngerasa nggak bagus, kamu betulin terus kamu update lagi, kamu submit lagi. Yang lama jangan pernah dihapus, karena itu jejak buat IDS. Oh, ini submitnya sesuai waktu, gitu. Ini nggak telat, tapi dia punya update, gitu. Gitu ya. Jangan pernah dibuang, gitu. Jadi di sini biasanya saya menyarankan V01, gitu ya. Ininya nanti karena di sini masih AVI, ya biarin aja, tapi habis itu kamu convert, gitu ya. Ini biasanya jatuhnya di movie, kalau kamu mau pindahin ke tempat lain, silakan. Nih ya, saya coba buka di foldernya, mana? Oke, data, MDL, movie. Kan dia bilangnya begitu ya. Ini kan kosong. Ini kalau saya play blast, gitu ya. Dia muter, terus dia mulai nulis. Ini belum selesai sih. Kalau dia udah, nanti keluarin videonya sebagai preview. Gitu? Oke, ini videonya. Gitu ya. Oke, ya, ini kita tutup aja. Terus ini, kalau kamu lihat di sini 2 giga. Gede banget. Karena itu tanpa kompres, tanpa apa-apa, original dari pertama buat. Nah ini, kamu harus convert ke MP4. Kamu cari converter di mana? Search aja. Di mana? Di googling converter AVI to MP4 gitu. Di situ biasanya turun jadi 20, 30, 40 mega, cuma itu aja, gitu ya. Ini tapi originalnya segini, gitu ya. Jadi jangan kaget. Ini kan masih 800 ya. Kalau kamu nanti kerjain project macam-macam ya, siap-siap storage buat nampung sementara gitu. Gitu ya. Oke? Kurang lebih seperti itu.